Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan melakukan simulasi DGN, Deep Q Network di Google Colab pakai Python ya tentu saja. Nah, di sini kita akan pakai TensorFlow-nya di Colab karena memang saya pakai Mac, jadi agak sulit untuk instalasinya. Bisa sih pakai Miniconda, cuma ya tadi ya harus uninstall dulu Anaconda-nya, lalu ya buat apa namanya virtual environment baru, instalasi yang cukup berat ya karena size-nya gede. Ya udah kita pakai Colab aja. Kemudian di sini kita butuh juga Keras ya, Keras Reinforcement Learning. Nanti biar tersedia beberapa jenis pilihan agent-nya. Kemudian juga ada Gym, yang ini environment RL yang sudah dibuatkan OpenAI. Jadi kita nggak buat environment-nya dari nol. Jadi kita nggak usah define ya, state-nya mau berapa, kemudian action-nya ada berapa, dan kemana saja. Misalkan naik, kanan, kiri, turun, ataukah ada action juga shooting, atau misalkan serong ke kanan, serong ke kiri, daripada kita define itu semua, kita pakai aja yang sudah ada dari OpenAI, yaitu Gym. Nah, kemudian kita run dulu ya ini di blok pertama. Nah, kemungkinan nanti akan ada dependency conflict. Nah, namun nggak apa-apa sih. Uh, tapi tetap bisa jalan kok. Karena itu dependency konfliknya itu bukan di main library-nya. Jadi bukan uh, isu yang besar lah. Nah, ini kebetulan saya udah install ya. Jadi ya udah kita tunggu aja. Kalau punya teman-teman mungkin akan lebih lama. Karena ini kan nge-cache. Jadi meskipun saya restart kernel, dia tetap nge-cache. Nah, kemudian ini udah requirement semua nih already satisfied. Nah, kalau punya teman-teman nanti akan ada konflik kemungkinan ya. Nah, jadi ya udah nggak apa-apa. Kemudian pip install image IO ini untuk menampilkan ini sih. Apa namanya? Untuk menampilkan apa video hasil dari gamenya ini kayak apa, hasil dari reinforcement learning-nya itu OpenAI Gym-nya nanti biar bisa secara visual tampak itu kan. Nah, pakai ini, kemudian kita ambil ini ya, collab reader.recorder ini tadi, kita import dari hasil instalasi kita. Random ini ya kita mau ngetes pada suatu random choice. Jadi kalau pakai deep Q network hasilnya gimana, kalau kita pakai random aja gimana. Jadi random itu misalkan ada 4 action, jalan ke atas, jalan ke bawah, jalan ke kiri, jalan ke kanan. Ya udah random aja tanpa pengetahuan sama sekali, tanpa informasi sama sekali. Kemudian kita pakai cardpool versi zero. Nah, ini sebenarnya sudah ada yang versi satu kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan nanti di next future itu udah nggak ada ya, berarti teman-teman harus yang pakai V1. Ini aja udah mau deprecated. Ini udah mau kadaluarsa. Jadi bisa pakai yang versi selanjutnya sih. Nah, kemungkinan besar akan ada perubahan code. Nah, tapi nggak banyak-banyak sih. Nah, kemudian ini ada kita bikin directory untuk menyimpan hasil video kita. Ya, tadi kan reinforcement learning bisa kita tampilkan di video, nanti akan muncul di sini. Nah, ini udah ada directory video karena saya udah pernah nge-run gitu. Dan saya belum tutup ini Google Colab. Nah, kemudian kita akan masukkan ke recorder environment. Nah, ini environment apa ya? Cardpool ini ya dari Gym tadi. Kemudian juga direktorinya di mana. Habis itu tinggal kita kayak biasa sih mendefine state-nya itu ada berapa dan X-nya berapa. Nah, tadi ya kita pakai miliknya si Gym. Jadi kita nggak seenaknya ya mau berapa state, mau berapa action. Kita udah pakai aja lah yang udah dibuatkan. Nah, ini kalau teman-teman mau run dan print, ini state-nya ada berapa nih? Ada 4 state, jadi ada 4 eh, tempat ya. Misalkan ada 4 grid, 4 kotak gitu. Dan di sini action-nya 2. Kebetulan ini adalah card poll, jadi dia hanya ke kanan dan ke kiri. Kemudian untuk episode, nah ini karena hanya random choice, kita pakai 10 episode saja. Episode itu kayak iterasi lah atau epoch ya, tergantung istilahnya di mana. Kalau deep learning yang biasa di supervise itu biasanya epoch. Kalau misalkan di model-model atau looping biasa biasanya iterasi. Kemudian di sini kita sampai berapa? 10 plus 1 karena indeks Python kan uh, dimulai dari 0 dan dia untuk penutupan itu harus ditambahkan 1 ya. Kemudian kita riset setiap kali episode itu berhenti. Jadi kayak misalkan apa ya? Kalau misalkan ada suatu agent kayak kemarin kan di video yang kita praktek pakai Q-learning ada agent yang dia itu mau menuju ke harta karun. Nah, kalau dia nyemplung di hole
di apa namanya lubang es atau dia mencapai harta karun tersebut, berarti kan udah final, udah selesai kan. Ya makanya kita reset biar kalau dia kecemplung ke air, ya dia bisa naik ke posisi awalnya lagi. Atau dia udah dapat harta karun, ya dia kembali posisi awal lagi nyari harta karun yang lain gitu. Jangan jangan berhenti aja di situ. Kalau udah kecemplung jangan di situ terus. Makanya kita perlu reset. Donnya itu false, jelas karena uh, kalau misalkan kita donnya true ya berarti kita berhenti tadi ya, kita harus false-kan kembali setelah mencapai suatu goal atau harta karun tadi, ya berarti dia harus itu kan akhirnya true kalau misalkan dapat harta karun atau dia kecemplung hasilnya true ya donnya. Nanti kita false-kan lagi. Skornya 0 karena setiap episode kita harus kosongkan kembali. Kita kayak misalkan pengetahuan kita nambah, tapi kita jangan update yang dari eh, episode sebelumnya. Contohnya gini, misalkan agent itu masuk ke lubang, nah berarti kan dia rewardnya main satu, ya kan? Karena dia jatuh, misalkan rewardnya main satu. Ya kemudian kita nolkan kembali, tapi pengetahuan kita dia udah punya pengetahuan bahwa oh di sana itu ada hole gitu loh. Nah, jadi kita akan melakukan random choice saja. Kebetulan ini card poll hanya kanan kiri. Kalau tadi yang saya jelaskan di video Q-Learning di Python itu, dia 4 ya, bisa ke atas, ke kanan, ke bawah, atau ke samping kirinya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman belum melihat video itu, biar relate, bisa cek di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas. Tapi kalau saya lupa naruh linknya, berarti ada di playlist Reinforcement Learning. Nanti ada video Q-Learning secara teori dan juga prakteknya. Nah, kemudian setelah didapat random choice, ya kita lakukan action tersebut ya, pakai environment.step. Lalu kita bisa dapat 4 hal ini, yaitu end state, reward, done, dan info. Yang perlu kita lihat ya sebenarnya 3 ini sih. Nah, rewardnya kita masukkan ke score, nanti biar ditambah nilainya. Nah, semakin besar skornya berarti itu adalah suatu keputusan yang baik. Contohnya Carteret ya, dia itu sebenarnya adalah menyeimbangkan ya, suatu kayak palu gitu, biar nggak jatuh ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau dia mau jatuh ke kiri kan harusnya kita ke kanan kan, biar biar dia tegak lagi. Nah, jadi kalau dia bisa si reinforcement learning agent itu bisa menegakkan kembali, pasti kan dapat reward. Nah, jadi skornya nambah. Nah, kemudian kita print dia di episode berapa dan skornya berapa. Nah, ini contohnya ya. Kita lihat dulu di sini, episode 1 skornya 20, episode 2 skornya 39, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini adalah videonya. Ini video untuk episode yang terakhir ya. Coba kita lihat. Ini untuk episode 10. Nah, dia skornya 21. Nah, dia cuma 0 detik ya, atau 1 detik lah ini. 0, berapa detik. Karena dia langsung miring gini, nggak bisa tegak dia. Jadi dia langsung ke state goal atau goal state. Nah, arti aliasnya do-nya sama dengan true. Nah, ini kayak gini. Nah, kemudian karena ini sangat jelek ya, maka kita perlu melakukan jangan random choice, entah itu pakai Q-learning, policy learning, value learning, deep Q network gitu kan. Nah, tapi nggak menjamin juga sih. Nanti kita lihat bahwa deep Q network itu yang punya saya ini jelek juga sih. Kalian harus ubah juga strukturnya nanti. Tapi pada intinya adalah uh, we have to make a model. Kita jangan pakai random choice karena kalau kita random choice mau iterasi ke 0 atau episode ke 0, episode ke 10, episode ke 1 juta itu ya sama aja dia nggak nyimpen pengalamannya dia. Misalkan dia udah pernah hutang dan kemudian misalkan ini kok kejadian di nyata ya kehidupan nyata. Dia udah hutang, kemudian didatangi debt collector, dia nggak belajar dari kesalahan itu gitu loh. Karena dia nggak menyimpan suatu pengalaman dia. Nah, gitu sih. Nah, kemudian kita coba pakai deep learning, di sini deep Q network. Nah, kita pakai model dari Keras, bisa pakai sequential, ini salah satu caranya. Jadi kalau pakai sequential itu ya tinggal add gitu aja sih di sini untuk penulisan code-nya. Pertama kita flatten dulu, jadi kayak misalkan ini kan ada sesuatu image ya. Jadi kan video itu adalah kumpulan dari image ya sebenarnya. Nah, kemudian frame ya. Kemudian dia itu kan bentuknya kotak ya. Makanya kita perlu flatten. Flatten itu kayak dijadikan satu baris gitu loh. Nah, kemudian eh, setelah di flatten kita masukkan dense layer. Ini kayak hidden layer lah kalau misalkan teman-teman tahu di deep learning biasa. Ini ada 24 neuron dengan activation-nya itu namanya ReLU. Nah, bebas sih, kalian bisa tuning pakai apapun. Kemudian di sini yang penting adalah di layer akhirnya ya, karena layer akhir kita adalah linear. Ini kan regresi gitu ya, ada Q network predicted, kemudian ada juga Q value yang
actual gitu kan. Nah, karena ini bukan suatu klasifikasi, makanya kita nggak pakai softmax. Tapi kita di sini pakai linear aja. Nah, ya, kemudian di sini kita punya era legend yaitu DGN. Tadi kita mau pakai DGN. Nah, sebenarnya policy ini bisa kita gabungkan ya dengan DGN. Jadi kita ada uh, apa namanya? Kalau di Yu-Gi-Oh itu apa namanya? Blending lah. Intinya adalah pencampuran antara Boltzmann policy dan DGN agent. Tapi kalau teman-teman mau purely DGN model aja ya, berarti ini tinggal dihapus saja. Nah, nanti ini juga dihapus, nggak usah dipanggil ya kelasnya. Lalu di sini juga dihapus karena di defaultnya sendiri dia adalah policy-nya non. Jadi dia cuma butuh modelnya apa. Nah, model kita kan adalah model DGN gitu. Nah, kemudian selain itu kita mau lihat limitnya berapa. Misalkan 50.000 sequential memory. Nah, kemudian di sini ada actionnya ada berapa? Ada dua ya, kanan dan kiri aja, menyeimbangkan suatu card pool. Nah, NB, number dari step warm up itu artinya adalah kita menunggu berapa lama dulu sebelum kita menyimpan experience memory tadi. Jadi, yang dimaksud memory dalam ini ya experience replay atau memory ini dalam RL ya DGN itu kayak kita itu kan punya frame tadi ya. Ini misalkan videonya 10 detik gitu kan. Nah, ya berarti kita nyimpan 7 detik terakhir gitu. Yang 3 detik pertama itu kita nggak simpen. Kenapa? Karena biasanya pada 3 detik pertama itu masih ngacau gitu. Karena kan RL belum pernah melihat environment tersebut. Jadi misalkan orang kalau baru pertama kali naik kereta kan juga dia pasti bingung-bingung kan. Tapi udah keempat kalinya naik kereta, kelima kalinya dia kan udah paham caranya kayak gini gitu kan. Jadi yang pada awal-awal itu banyak salahnya lah. Nah, jadi kita jangan simpen itu experience-nya di awal-awal. Kita tunggu setelah misalkan ini 10 kali, misalkan 10 frame atau 10 detik gitu kan. Ini 10 satuan gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian target model update itu artinya karena kita dalam DGN butuh dua network, jadi network yang untuk updating wake, yang satu adalah untuk predicting uh, actual queue value. Nah, jadi uh, biar nggak wild ya. Jadi artinya kalau misalkan teman-teman udah nonton video sebelumnya yang mengenai teori udah paham sih harusnya. Jadi kita punya dua network, yang satu untuk update bobot, yang satu untuk prediksi, dan bobot ini akan ditransfer ke dalam target model setiap berapa kali sekali. Misalkan ini 0,000012 kali ya. Jadi setiap itu detik mungkin atau setiap itu milisecond, saya kurang mendalami ini berapa satuan, apakah ini milisecond atau second atau apa gitu ya. Nah, jadi intinya adalah dia harus ditransfer wake dari yang network pertama, arsitektur yang pertama ke dalam arsitektur yaitu arsitektur target. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian di sini di return DGN-nya artinya eh, kita mau nge-build agent ya udah kita return agent-nya sendiri yaitu DGN agent. DGN agent kita namakan sebagai DGN. Makanya kita return DGN. Nah, kemudian kita build modelnya. Nah, ini dipanggil ya functionnya dengan inputan state dan action. Ini kenapa model ya? Harusnya state ya. Oh, sorry, ini build model di atas di sini ya, state action. Nah, kemudian yang build agent ini model dan action. Nah, ini agak mirip ya, namanya sama-sama build. Nah, kalau kita mau model data summary ini kita mau lihat sih seberapa banyak parameternya, recap dari apa activation function kita dan sebagainya. Kemudian di sini ada build agent. Tadi setelah di build kita compile. Nah, ini kita pakai learning rate uh, dengan optimizernya adalah Adam. Adam itu salah satu optimizer terbaik sih. Kemudian di sini kita metriknya pakai MAE, yaitu map apa tuh? Absolute error. Apa tuh? M ini saya lupa menjadi. Oh, mean, sorry. Mean absolute error. Kalau MSE berarti mean square error. Nah, kalau misalkan MAPE berarti mean absolute percentage error. Nah, ini sih biasa ya, agak-agak lupa nih. Kemudian setelah di-compile, kita fitting ya, artinya kayak data training ya. Kita training modelnya pakai environment yang sudah kita define, yaitu Jim Carpol yang paling atas tadi. Kita stepnya ada 50.000, banyak ya. 50.000 kali percobaan. Kemudian
Di sini kita visualize-nya false karena kita pakai collab, jadi susah. Kalau misalkan teman-teman pakai di lokal bisa di true, verbose ini 1, nanti akan banyak outputnya. Coba kita run. Nah, ini summary-nya, aduh, dia otomatis ke bawah ya. Kita pakai flatten pertama, kemudian dense layer dengan 24. Ini ada dense layer kedua, hidden layer kedua ya, ada 24 juga layer-nya. Ini adalah output layer dengan 2. Nah, ini 2 ini wajib ya, karena action kita 2. Tapi kalau misalkan action kalian 4, misalkan bisa ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah, itu berarti harus diganti 4. Nah, ini jadi jumlah parameternya. Nah, jumlah parameter itu ya kayak misalkan si shape-nya ini dikalikan dengan uh, kayak kombinasi ya, antara misalkan layer sebelumnya dan layer selanjutnya, lalu semuanya dihubungkan ya pakai wake, kayak gitu. Jadi dikalikan aja. Kemudian total parameternya sekian, memang ya DGN itu banyak, jadi kita butuh waktu. Kalau nggak salah tadi cukup lama ya, 10 menit atau 15 menit gitu. Tergantung sih komputasi kalian, karena saya nggak pakai GPU-nya si Colab, cuma pakai CPU, ya ini cukup lama. Nanti saya akan pause videonya dan kembali lagi setelah ini selesai. Oke, jadi di sini kita kena time limit truncated ya. Nah, sebelumnya saya nggak kena ini sih. Coba kita langsung coba aja ya di DGN test untuk 100, jangan 1000, 100 aja. Nah, jadi meskipun dia kena key error, tapi dia tetap bisa jalan ya. Nah, em, kebetulan tadi saya nggak kena time limit dan bisa jalan juga sama. Oke, jadi di sini tadi kan kita lihat bahwa rewardnya itu sekitar 9, 10, 8 gitu kan. Tapi ada titiknya, kemudian ada diikuti dengan 3 nol di belakang. Nah, jadi entah itu 9 atau 9.000, I'm not sure. Jadi kalau teman-teman lihat di stepnya itu cuma dia bertahan 9 step, 8 step, 10 step. Nah, saya assume bahwa ini itu kayak apa namanya? Hanya 9 gitu, bukan 9.000. Nah, itu bisa jadi salah juga saya. Tapi teman-teman tetap bisa melakukan improvement di berbagai hal. Nah, kalau misalkan teman-teman mau biar hasilnya lebih bagus, teman-teman bisa coba ubah-ubah. Nah, ubah-ubah di mana nih? Pertama, di sini learning rate. Learning rate itu banyak. Misalkan ada stochastic gradient descent atau SGD, kemudian juga ada misalkan ya Adam ini sendiri, kemudian ada banyak yang lain. Kemudian kalau metrik dia juga bisa kita pakai MSE, MAPE, MAE atau logaritmik MSE, logaritmik MAE, banyak lah. Kalau di selanjutnya yang bisa kita coba adalah hilangkan policy-nya atau kita ganti policy-nya. Jadi di combine-combine gitu. Kemudian apalagi nih? Di sini kalau warm up-nya mungkin kita tambah atau kita kurangi. Kemudian target model update mau diupdate transferring dari wake yang arsitektur pertama kepada target network itu setiap berapa kali sekali atau lebih sering. Jadi bisa dikurangi nih. Jadi misalkan 0,01 aja. Ini kan banyak sekali ya, 0,00012 gitu kan. 12 kali maksudnya. Kemudian di sini bisa juga diganti activation function-nya. Ada relu, hyperbolic tangent, kemudian juga ada linear, misalkan juga sigmoid. Yang penting di sininya tetap linear. Kemudian ini kan ada dua, ini aja ya, ada dua hidden layer, bisa ditambah atau dikurangi, atau ditambah dropout. Jadi dropout itu bisa mengurangi overfitting, kayak gitu. Kemudian apalagi ya, ya banyak lah. Tapi beberapa yang saya sebutkan itu bisa dicoba-coba dulu. Jadi seperti itu. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.